Coba Pak, kalau itu di Majapahit ya, tolong dijelasin Kak. Di 9 di 62 itu ada cewek-cewek yang setengah cewek lah pokoknya. Cewek. Ya, kita nggak dianggap. Mau dapat Ya emas? mau sama. Ya iya lu sabuk biru nggak bisa emas. Bungkus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good legs. Kembali lagi. Oh kembali ya, padahal baru pertama ya. Sama kali kita masuk di YouTube nih untuk podcast kali ini di episode keempat. Saya bersama teman-teman kakak-kakak nih yang kemarin-kemarin cuma ada dari suaranya aja. Sekarang udah ada muka-mukanya nih. Pertama ada Kaulan. Kayak gini loh mukanya Kaulan ya, imut-imut lucu. Terus tadi suara lu mana anjay? Gini dong, ada. Terus ada Kak Eka dan yang tengah nih yang gantengnya di bawah saya Kansa. Ya, dua kali kita ganteng. Iya. Hari ini kita mau ngomongin salah satu ranting nih, ranting yang kedua kalinya dibuka sama anak-anak The Lex. Kita pertama ranting itu ada ranting SMPN 98. Yang kedua kita sempat buka juga namanya ranting SMK 62. Yang ketiga kita punya ranting SMK Perjuangan. Nah, kita ngomongin SMK 62 nih, yang adik pertama dari ranting 98. Banyak sejarah-sejarahnya itu dibuka dan ceritanya seru banget. Kayak apa sih ceritanya? Tentu orang-orang yang berperan di belakang itu tuh bukan cuman sedikit ya, tapi ada banyak peran, banyak drama dan banyak cerita. Untuk pertama nih, kenapa sih alasan bisa ada 62 itu kebuka nih? Coba nih Kansa bisa kasih tahu nih nggak Pak alasan kebukanya ranting 62 nih Kak? Alasannya dibuka ranting 62 tuh kayak gitu. Bermula sih sebenarnya sih di ranting 98. Kita punya rantingan ranting 98. Terus di ranting 98 itu muridnya sedikit, terus banyak juga problem dari masalah guru-guru, terus yang lain-lain. Nah, kita tuh saya, Kak Iki sama Kak Eka nyari punya ide tuh. Akhirnya kita buka tuh namanya ranting 62. Kebetulan juga di situ ada Kak Ulan. Kak Ulan kan yang salah satu yang sekolah di situ tuh sudah senior juga. Akhirnya kita diskusi buat buka ranting di 62. Alhamdulillah tuh dengan perjuangan Kak Iki, Kak Eka, Kak Ulan, Kak Dita dan yang lain-lain, alhamdulillah jadi ranting 62 walaupun penuh perjuangan. Oh, waktu itu berarti ada problem-problem yang dari bukan cuma dari internal tapi dari eksternal juga ya kayak Iya betul. kayak sekolah itu kayak nuntut apa sih ranting 98 kan siswanya sedikit banget ya. Jadi mau nggak mau ya gimana caranya kita harus punya backup plan yang bisa membuat ranting jadi rame gitu. Ya salah satunya dengan membuka ranting di tempat lain dan kebetulan 62 deket ya, iya tempatnya ya kayak tetangga gitu ya. Jadi kalau kita mau pindah-pindah gampang. Terus untuk prosesnya nih gimana ya? Kalau prosesnya sebenarnya mulai dari administrasinya, mulai dari gimana pendekatan ke sekolahnya. Kakaknya ada yang bisa bantu buat jelasin nggak? Kaulan. Aku tahu lah gitu. Ya kan kaulan yang lurusin. Gimana jadi Kaulan nih? Jadi waktu itu kan baru kelas 1 ya. Satu SMK Baru ya kelas kan satu ya? SMK ya. Nah kebetulan di kelas itu ada perguruan lain juga gitu. Iya. Sebenarnya ngobrol lah nih kan karena di 62 itu sebenarnya belum ada. Di 62 ini kan sebelumnya belum ada ekskul silat. Lagi dikit. Ya jadi di 62 ini sebelumnya belum ada ekskul silat. Nah kebetulan di kelas saya ini ada dari perguruan lain juga gitu. Jadi sempet ngobrol lah, lu mau buka nggak gitu kan? Akhirnya gue mau buka nih gitu. Perguruan apa Kak? Oh perguruan musik. Jadi bukan cuma Lang Putih waktu awal-awal itu Bukan. tahun berapa? 2011. Oh 2011. Oke. Jadi dan saat ngobrol itu dibilang lu aja deh gitu, dia nyerahin Oh dia nggak mau lanjut nggak mau lanjut karena ya entah gitu kan. oh ya
Oh, nggak berpotensi ya? Iya mungkin. Tapi Anda salah Anda. Lanjut ke Aulan. terus karena ya dari kakak-kakaknya juga minta untuk terus lah ya udah kita maju si proposal ke sekolah. Waktu itu saya mulai dari ke Bu Alfiah atau biasa dipanggil sama anak-anak Bu Al gitu, Bu Al bagian, ke siswaan. oh dulu siswanya masih Bu Alfia tuh ya, 2011. Iya. Saat itu Bu Al coba dah ngobrol gitu masukin. Setelah beberapa lama gitu sebulan lah kalau nggak salah. Saya sama teman saya yang ini dipanggil. Loh, kok lu dipanggil juga gitu kan? Ternyata dia masukin proposal di belakang saya gitu. Padahal kita ngobrol, ya udah lo aja masukin gitu. Jadi ada dua orang nih yang masukin Masukin. perguruan di sekolah SMK 62 nih. Lalu Ya alhamdulillah ternyata gua lebih milih lebih percaya kami untuk buka di negara gitu. alasannya nggak tahu. Alasannya mungkin sebenarnya saya lebih ngasih proposal duluan ketimbang teman saya. Karena pertama duluan aja ya. Iya. Oh, mungkin juga temennya Kaulan juga disuruh sama pelatihnya untuk masuk kali ya. Cuman karena kalah cepat dari Kaulan, jadi Kaulan diterima dari sekolah. Terima kasih ya Bu Al. Lalu abis itu ada lagi setelah proposal masuk sekolah responnya Sebenarnya positif nih. dan mulai sekolah itu misalnya buat pertama kali latihan harus ada syarat-syaratnya siswa berapa atau gimana nggak? Sebelumnya sih waktu bulan masih sih nggak ada tuntutan gitu. Karena sebenarnya waktu masih belum ada rencana buat buka 62 pun bulan pernah turun di Menti bawa SMK 62 bareng sama anak-anak ini. Oh, Itu iya. jadi sekolah seenggaknya udah tahu oh pilot memang udah ada kegiatan dan ada kejuaraan mungkin. Oke. Jadi mungkin dipermudah jalan untuk masuknya gitu. Oke, jadi pas pertama kali latihan. Oke, pertama kali latihan tanggal 30 Juli 2011. Siswa pertamanya waktu itu kira-kira ini berapa? 5 orang. 5 orang. Oh, kalau Kak Dita itu angkatan? 2012. Oh, jadi setahun setelah ya. Setelah latihan. Orang terus di angkatan pertama kira-kira ada yang sampai sekarang masih bertahan atau masih silaturahmi nggak? Alhamdulillah masih. Kan ada panggilan khusus ya, kata pertama tuh dari Oh iya, apa tuh? Oh iya. kan Majapahit. Coba lah, kalau itu di Majapahit ya, tolong dijelasin Jadi nggak? gini, Ah, di 9X memang. Di 62 itu ada cewek-cewek yang setengah cewek lah pokoknya. cewek. Saya sih berawalnya mah senangnya sama mereka itu ya karena mereka itu yang nggak suka dandan. Terus mereka itu kayak laki banget dah. Terus kalau diajak tuh asik. Saya bikin namanya itu gelarnya sih pasukan Majapahit. Itu ada berapa orang ya kayak 5. ada 5 orang. Berarti Saya lupa lah. 5 siswa nama-namanya. pertama itu ini Yang cewek-ceweknya si ada juga. Majapahit. Jadi Si Majapahit. Majapahit ini 5 orang pertama. Iya. Jadi cewek-cewek itu latihan khusus lah ibaratnya sama saya sama kita ya dengan harapan lah bisa ngelanjutin perjuangannya KK Karisky dan seniornya karena kan nantinya kan akan berkeluarga tuh harapannya mah mereka berlima mah bisa ngelanjutin perjuangan kami nggak taunya memang belum jodoh ya akhirnya mereka udah hilang satu persatu karena urusan pribadi ataupun yang lainnya lah entah kenapa. Nah yang sekarang sih nggak tahu kalau 62 yang sekarang ya mungkin kayak yang lain bisa cerita kalau saya sih sudah mantau dari belakang aja saya. Oke, jadi pertama kali 5 siswanya itu siswinya si pasukan Majapahit dan mulai latihan pertama itu tanggal 30 Juli 2011 ya Kaulan ya. Kaulan langsung jadi senior. Pelatihnya itu pertama kali siapa? KK. Aslinya siapa? Karisky. Oh iya, saya Aslinya. Tahu juga perjalanannya. Ya kan saya MC ya. Iya, pura-pura nggak tahu. Bareng ke Ari, ke Anta. Iya, ya gitu kita mau ngerapatinnya itu nggak cuma sehari 2 hari kita sering. Ini di rumah Pasar Rebo mas ya. Iya di kontrakan Pasar Rebo. Kontrakan Pasar Rebo gitu. Terjadi rapat Pasar Rebo gitu. Untuk membicarakan gimana sih ke depannya karena mau nggak mau kita harus selalu mengembangkan sayap dan karena waktu itu ranting kita yang megang cuman seniornya paling tinggi sabuk merah dan alhamdulillah ada kakak-kakak yang mau bantu Kak Ari sama Kak Ansa buat tukar pikiran
dan mau kapanpun itu 24 jam open pintu ya, alhamdulillah bisa kita resmikan. Dan alhamdulillah juga waktu itu Wulan informatif banget dan sangat membantu untuk segera fasilitas buat ranting membuatnya terbuka sehingga sampai sekarang. Setelah latihan berapa lama nih kira-kira? Habis latihan ada peresmian, pasti ada peresmiannya dong. Kapan? 17 Februari 2013. Oh, bulan setelah 98 ulang tahun ya? Tahun. Ulang tahun lagi. Ulang tahun 98 5 Januari. 62-nya 17 Februari. Habis Valentine 3 hari langsung 62 tuh. Walaupun kami tidak merayakan Valentine kan Valentine. Mohon maaf kalau lalu kegiatan apa aja sih yang paling banyak diikuti nih? Kita kan biasanya selain latihan internal itu kan dari perguruan, lalu itu ada eksternal. Kira-kira apa lagi sih kegiatan-kegiatan yang ada sih di kita Yang pas waktu saat itu ya? pertandingan Oh, ada pertandingan. antara nanti sama luar. Oh, pas tahun 12 2011 ke 2013 itu awal-awal kita eventnya apa aja sih? Ada ingat? ada efek itu yang besar Efek untuk perguruan. Iya kan perguruan. Iya. Waktu itu Kaulan kan berarti udah bawa nama 62 dong. Kaulan ingat gak sama Nggak Kadita? boleh ikut kalau pelatih. Kita Kan pelatih. ini Udah ingat? udah nggak ikut ya. Udah nggak ikut ya? Bulan nggak ikut. Kita Aku ikut. yang ikut. Kamu bukan pelatih? Belum. Sabuknya apa, Dik? Biru. Oh, masih biru. Oh, eventnya jadi Wulan waktu itu ikut apa? Udah Kita. panitia. Iya, panitia. Iya. Oh, gue udah masih biru ya? Bulan ikutnya di Menti. Itu juga sebelum 2. Enggak, yang di FA Cup gue ya, yang masih biru ya? Iya udah mulai. Oh iya. Jadi dulu ada event kita pas tahun dari baru buka itu sama FA Cup aja ya? Iya. Bulungan UNJ dulu. Ya wajib. Oh iya, itu pertandingan pertamanya anak-anak 62 ya? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Majapahit itu kan. Majapahit. Dan di yang keberapa sih yang WJ jadi siswa terbaik? WJ keberapa? UNJ ke Pertama kali ikut langsung jadi terbaik gak sih? WJ? Iya, dia pertama kali Iya, open. UNJ open Tapi pertama. dia bukan sabuk putih kan? Kuning. Sabuk kuning langsung jadi terbaik ya? Iya, kuning. Oh, pantas datang ya? Datang. Nonton ya? Lawan Apit Lampung. Kakak kan coachnya kakak. Kakak coachnya itu ingat. Jadi dulu pas tahun Dia pakai kerudung dia ya. Belum. Iya itu tahun berapa? Majapahit. Saya lupa. 2012. 2012 itu kita pernah ikut event WNJ 3 ya? Apa 2 sih? UNJ open pertama. Oh, WNJ Open pertama itu kita emang nggak dapet juara umum ya? Tapi ada beberapa anak yang dapat medali emas ya? Iya. ada WNJ doang? Ranting enggak, ranting lain enggak. Ya, jadi EP itu nurunin banyak dapat medali emas, tapi salah satu dari adik kita itu Kak Febri Wongjowo, Febri apa sih nama panjangnya? Susilowati. Febri Susilio Febriani Sulistiowati. Panggilannya WJ karena Wongjowo dia dapat siswa terbaik dan saat itu dia bertanding lawan atlet Lampung dan bisa menang ya. Kita tidak mengharapkan itu sebenarnya. Karena udah mau pulang Iya, kita dipanggil. ngomong tiba-tiba dipanggil dan itu emang keren sih, orang atlet Lampungnya sampai nangis ya. Iya. Nangis banget karena kalau istilah anak zaman sekarang newbie, anak baru gitu. Dan WJ itu bisa menang. Selamat buat WJ dari dulu sampai sekarang masih kakak selamatin. Dan udah punya anak ya saya? Iya, baru lahiran. Baru lahiran. Cewek, cowok. Berapa bulan lalu? Cewek. Cewek. Pantai baru tahu. Udah punya anak. Udah punya anak. Alhamdulillah. Cewek cowok sih anaknya. Kecil-kecil udah bisa bikin anak. Dia kecil terus kayaknya. Iya. Jadi kalau ini selamat terus ada siapa lagi itu ada Kak Anggi ya. Kita punya regu pertama ya? Oh ya Anggi. Iya, regu. Regu Tim pertamanya. pertama di perguruan juga. Duluan 62 kan daripada 98 tim regunya kan? Iya. Karena yang Bisa ada yang rombongan ceweknya banyak kan di Indonesia. Oh gitu, bisa diceritain siapa sih yang paling pertama gitu? Ada Anggi, Kak Anggi, Sakina sama Sakina, WJ. Pinon. Oh dia WJ juga masuk regu? Iya, karena ya itu aja orangnya. Karena keterbatasan SDM dan siswa yang mau latihan waktu itu. Anggun. Kata WD cadangan regu. Cadangan regu. Dia fighting.
Mohon maaf ya. Iya sih. Oh ya ada. Soalnya sudah lama. Malum stok lama otaknya Iya. ini. Kayak gitu Putri dong ya. Oh Putri nggak masuk apa Putri ya? Fight. Fight. Jadi Majapahit itu ada 5 apa namanya WJ, KWJ, Kanggun, Tanggi. Tanggi, Fatina. Kak Sakina, sama Kak Putri ya. Iya. Iya 5 orang itu. Kanggun nih gue nggak pernah lihat lagi sekarang. Putri kadang-kadang suka upload di sosmed dan mereka ya tanpa mereka sih mungkin 62 nggak akan kayak sekarang ya. Oke, terus selain dari UNJ Cup itu kita ada FA Cup. Open makan. UNJ Open. UNJ Open beda ya emang beda. Beda. Dong. Eventnya kan lebih open. Mohon maaf UNJ, mohon maaf saya kurang banget Gengsinya informasi. kan beda. Ya UNJ Open. Dulu sebelumnya belum open ya, Belum masih cup. masih Cup. Padahal saat itu Kak Ike yang jadi wasjurnya, dia Ih, lupa. emang gue terus gitu. Enggak. Jadi ini penyamaran. Oh. Nyamar-nyamar. Oh iya, walaupun ambisi ya Kak Ike emang Kak Ike. Diam-diam nyamar gitu. dulu saya udah masih juri tapi karena saya nggak begitu dikenal saya di coach waktu itu menyamar ya saya bongkar aja di sini lah ya karena waktu itu juga masih jaksel Mbak Yuni, mohon maaf Mbak Yuni, waktu itu saya masih jaksel belum DKI jadi ya saya nge-coach tapi ya alhamdulillah gitu. Terus next abis dari UNJ Cup kita waktu itu ada lagi FA Cup ya, Iya, itu perguruan. event perguruan itu kita ada FA Cup waktu itu FA Cup tahun 2012 ya Iya, September 2000. di mana itu digabung ya 9862 ya, Iya, karena kan bawa satu ranting. bawa satu ranting jadi bawa itu masih bawa nama ranting 98 dan itu kocaknya SMP SMA digabung Iya, iya. anak SMP lawan anak SMA itu kansa datang nonton juga ya Datang dong. Kalau yang aneh-aneh ikut pasti kita. dan alhamdulillah kita nggak sengaja juara 1 Rezeki. nggak sengaja juara umum 1 ya juara umum 1 nggak sengaja kita mah nggak sengaja aja karena kita juga latihannya seadanya ya Iya. seadanya Siswa. seadanya siswa libur ya latihan, seadanya kita ajakin mau latihan ya latihan kayak gitu. Kalau siswanya juga seadanya semangatnya mau latihan ya alhamdulillah. Kita waktu itu dapat emas dari siapa aja ya? Ingat dari WC. WJ. Sama Restu. Terus tuh ya yang modal pukul-pukul juara ya? Iya. Amel itu yang nggak sengaja ya? Iya, penentunya Restu. Iya betul tuh. Ya Beda satu emas. senjata rahasia gue. Kita ya? Kita nggak dianggap. Emang Kita dapat ya emas? mau sama. Ya iya lu sabuk biru nggak bisa dapat emas. Hubung sekali. Kalau gitu dan Yomi nggak dapat. Sabar Yomi ya, juara Reza. dua. Juara dua karena kalah lawan Kevin. ya? SMK. Iya, sih Kevin. Kevin. Lawan anak SMK itu. Ya, waktu itu ada jagoan 98. Iya, Jagoan 98 ketemu jagoannya PJ. anak SMK. SMK. Jadi anak SMP lawan anak SMK, Kak Yomi melawan Kak Kevin. Kevin. Dan itu Yomi dibuat. Iya, Bang. Kevin dibanting putar kan. Iya. Yomi ngebanting. Yomi ngebanting. Yomi udah kalah. Kalah poin. Kalah poin terus dia nangkep banting putar dan itu luar biasa sih. Kayak gitu. Berapa menit? 18. Oh, 18. Gak berasa ya. Gak berasa udah 18 menit. Targetnya setengah jam segmen pertama ya. Jadi sabar-sabar aja. Dan next abis kita event itu untuk juara umum 1 di SMK 8 waktu itu ya momennya ya. Acaranya di SMK. Acara di SMK 8 dan alhamdulillah kita juara umum 1. Mempertahankan juara umum. Mempertahankan juara umum 1 itu kita 3 kali berturut-turut ya. Dua. 3 3 kali. dari yang pertama itu. Angkatannya Kak Arya. Kali juara umum. Nah, terus Kak Resti. Tahun 2000 ya Kak Resti. Terus angkatan si Kalau itu. lu Iya. Iya, katanya Kak. 3 kali berturut-turut. Nextnya kita juara umum di SMK-nya. Iya, Di SMK umum. umum 1 di SMK-nya. Cuman buat yang Ini kan dipisah. apa prestasi kita juara umum 2 kayak gitu. Habis itu kita habis event Di Kalisari itu. Ground. lupa saya 2015 ya. 2015 baru jadi wasit kalau. Iya, benar. 2015 2016 ada lagi FA Cup beberapa gitu. Kita cuma juara umum 2 Dua untuk sinema. karena Lawannya. banyak tanya intriknya Kansa gitu jadi coach juga gitu. Iya. Terima kasih udah datang Kansa sudah mendukung. Selalu ada. Iya, keliling SMP
SMP-nya juara 1. Iya, SMA kita juara 1 gitu, juara umum 1. Bis kita dari UNJ Cup, kita ada apa lagi? Harus EPK, UNJ, EPK, apa lagi? Dulu ya seleksi untuk tim Jaksel dan tim Jakarta Pusat. Oh gitu, bos seleksi tim yang si Reja itu Ya, itu Jaksel, Jaksel ya? Reja Tinggi, yang kedua. Bukan ini ke Jakpus ya? Reja Botak Jaksel. Selatan. Oh Jaksel ya. Lolos, tapi di Jakpus ikut kan maaf. Yang ikut juga, maaf. Tapi lolos. Nggak ada yang lolos dua-duanya. Bukan ini Jaja yang lolos. Iya, Jaja. Jaja kan udah 2000. Oh nanti kita masuk segmen kedua, ada pembahasan prestasinya Kak Jaja generasi angkatannya. muda. Generasi muda ya. Gitu. Jadi selama dari 2011 sampai 2013 tuh cukup banyak event yang kita ikuti dan alhamdulillah hasilnya cukup positif dan terus berkembang sampai sekarang, dan kita harap semangat yang ada waktu itu bisa ditularkan ke adik-adik yang sekarang. Kansa ada yang mau ditambahin buat nanti pesan-pesan ke adik-adiknya? Sedikit ya, kayak Rizky ya. Siap. Cerita sedikit nih. Berapa menit lagi kira-kira ini? Kak? Hajar Pak Hajar. Oh, aja. Jadi gini sih sebenarnya mah, kalau kakak, Kak Rizky, Kak Eka, Kak Dita, dan Kak Bulan, pada awalnya sih kami itu mah niatnya mah ibadah sebenarnya. Karena kami ini pelatih senior ataupun sudah sepuh lah, ibaratnya sudah lumutan di Elang Putih di perguruan kita. Niatnya dari awal kami niatnya ibadah, nggak neko-neko, nggak nyari duit, nggak nyari macem-macem. Dan seperti waktu itu, kalau saya boleh cerita sedikit mas, sempat waktu itu saya vakum, karena vakum akhirnya ya saya nggak ngikutin perkembangan Dunia persilatan. tim dan dunia persilatan lah. Akhirnya Kaiki, Kak Eka, dan rekan-rekan ada 7 orang lah. Itu diskusi. Akhirnya saya diminta buat turun gunung, buat lagi ngerintis lagi awal. Wah itu perjuangannya hebat deh itu pokoknya. Dari siswanya lebih sedikit daripada pelatihnya. Siswanya cuma 5, siswanya 3, pelatihnya 5. Wah itu udah mantep. Nah karena kami memang diiringinya ibadah, saya cuma pesen sama teman-teman atau adik-adik saya yang 7 orang itu, jangan kalian nyari kelebihan, jangan kalian nyari rezeki di sini, tapi kalian niatnya ibadah. Karena semakin kalian ikhlas, semakin kalian buat ibadah, insya Allah nanti kalian akan dapatin kehidupan yang lebih mapan. Dan alhamdulillah di antara 7 orang adik-adik saya semuanya jadi bekerja dan tidak pernah mengambil atau mengharapkan bayaran dari siswa-siswanya. Bahkan juga nombokin, ada juga uang kas. Bahkan dulu kami teman-teman yang 7 orang itu saya bilang kalian sudah bekerja, ayo kita sisihin sebulan 100.000 ya Kak Eka ya? Iya. Sebulan 100.000, sebulan 100.000 dari yang bekerja. Alhamdulillah dengan terkumpulnya itu selama berapa tahun Kak Eka? Setahun itu kami punya aset matras, terus apa namanya itu? Paging dan yang lain-lain. Wah pokoknya itu udah jos lah. Iya. Itu kalah dengan aset yang kami punya. Nah dari situlah kami mulai agak-agak entah dikucilkan, entah disegani, entah ditakutin, saya kurang paham. Nah korbannya yang mereka bertujuh lagi itu. Nah sampai sekarang ya nggak ada masalah. Yang penting adik-adik saya yang bertujuh itu bisa cari nafkah dengan cara yang halal, tidak menyusahkan siswa-siswanya, punya keluarga, ada yang belum nikah, ada yang udah nikah belum punya anak. Wah pokoknya udah bahagia semua. Sampai sekarang kami bisa silaturahmi, masih bisa silaturahmi, alhamdulillah. Dan terus ya beginilah cara kami untuk latihan lagi, dengan cara kita udah tua-tua, udah berumur, latihannya sila aja ya. Jadi kita ngomonginnya masalah hidup. Kenapa? Jangankan latihan, suruh jongkok aja kami udah pada susah. Jadi pikirannya sekarang otak, bagaimana mikirin siswa-siswa di bawah. Mudah-mudahan bisa lebih dari kami suksesnya. Amin. Nah, jadi pesan saya buat adik-adik atau junior-junior kami yang akan merintis seperti kami, jangan kalian mengharapkan nafkah penghasilan dari apa yang kalian berikan kepada siswa, terutama di perguruan Elang Putih. Jadi kalian kerjanya ibadah aja.
Kalau kalian ada kepentingan, kalian bisa dikesampingkan, pentingin dulu kepentingan adik-adik kita sebelum kalian punya keluarga. Kalau udah punya keluarga, pentingin keluarga, baru pentingin kepentingan umum. Gitu sih pesan saya. Jadi gitu aja ya adik-adik, Kak Rizky, Kak Eka, dan Kak Wulan, Kak Rita. Sukses selalu, sehat selalu, dan jangan lupa beramal dan beribadah. Oke? Ya, dan saya gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kak Ansa atas Sama-sama. jangannya buat Kak Eka, Kak Wulan, Kak Rita. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup segmen pertama? Kenapa begitu? Buat Kak Eka ya, pelatih pertama yang disampaikan Apa ya? harus ada, Harus ada ya? harus. Kalau Kak Wulan habis ini masih ada di segmen 2 dia. Apa dong? Apa? So inget banget ya? Gak ada kayak gitu. Oh nggak ada, oke. Kak Eka nggak ada, Kak Rita nggak. Lu nggak ikut segmen 2 ya? Iya. Penuh soalnya. Kak Wulan Ada. ya tak gampang. Kak Wulan ada di sampai dikit. Tetap ikut segmen 2. Tenang aja. Udah. Itu aja. Nanti kita lanjut lagi di segmen kedua ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Dah.